Noprihasti Susila. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Muara Betty, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2022 dalam jabatan di LPPK Universitas Sriwijaya. Hari ini pada tanggal 6 Oktober 2022 hari Kamis, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 11 IPA 1 pada materi hukum Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, Ibu mengucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah membantu Ibu membawa alat-alat praktikum kelas ini dan juga sudah menyiapkan fokus dan segala sesuatu. Ya. Anda apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya baik dan luar biasa. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar kita diberkati oleh Allah. Ada yang mau memimpin doa? Ayo, Oke, Dimas silakan pimpin doa hari ini. sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Dimas ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masih tahu, selesai kita. Sakit. Baru hari ini Bu. Ananda, masih ingat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih. Apa itu? Statis. Yang terakhir sekali kita bahas tentang fluida statis itu pokok landasannya. Siapa bisa menyebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Oke, coba Reksi. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu Rho, G, dan H. Oke, Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, kecepatan gravitasi, dan H itu kedalaman atau ketinggian. Oke, bagus sekali. Boleh Ibu kasih tepuk tangan dulu buat siapa yang masih ingat apa itu massa jenis? Oke, apa? Iya, benar. Ciri khas suatu benda atau kecepatan suatu benda. Bagaimana cara menentukan nilai massa jenis? Ada yang masih ingat? Lihat gimana? Oke, lanjut. Jenis sama dengan massa dibagi volumenya. Jadi massa jenis itu adalah kerapatan suatu benda dan dapat massa dibagi dengan volume. Jika itu ada pertanyaan, paku. Menurut Anda, jika paku dan kayu dimasukkan ke dalam air, siapa yang akan tenggelam? Kalau misalnya paku, kalau kita hubungkan dengan massa jenis, mana yang massa jenisnya lebih besar, mana yang kerapatannya lebih besar antara paku dan kayu? Ya. Nah, keterkaitan antara massa jenis dengan bagaimana posisi benda di dalam air itu akan kita bahas dalam pelajaran hari ini, yaitu pada materi hukum Archimedes. Nah, nanti akan Ibu bahas bagaimana hukum Archimedes. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa pentingnya kita belajar hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.
Ada banyak sekali penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan ya. Ya, kalian tahu kapal selam? Tahu. Nah, itu menerapkan hukum Archimedes. Ada balon udara, ada jembatan ponton. Itu adalah beberapa contoh. Oh iya, berenang. Kalian pernah berenang di sungai? Pernah. Yang bisa berenang badannya bisa mengaku? Bisa. Itu juga akan kita pelajari di pembahasan hukum Archimedes. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran problem berstanding. Peserta didik dapat mensyukuri setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum Archimedes, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu dan komunikatif saat diskusi maupun dalam melaksanakan praktikum. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang konsep hukum Archimedes dan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melakukan percobaan tentang hukum Archimedes berikut presentasi hasil percobaan dalam bentuk apa. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang akan kita lakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama, Anda nanti akan diberikan analisis masalah. Dan masalah ini nanti Anda diskusikan bersama kelompok dalam bentuk percobaan. Jadi kalian melakukan percobaan, ada 2 percobaan. Dari percobaan ini kalian akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sudah diutarakan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan menganalisis data percobaan, dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil percobaan yang telah dikelas seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin mengukur dulu bagaimana kemampuan awal kalian tentang hukum Archimedes. Ibu akan memberikan soal pretest. Di sana ada 3 soal. Silakan Anda mengerjakan soal di kertas yang sudah Ibu sediakan. Ya. Beri waktu 7 menit. Ini Ibu sudah menampilkan soal ilmuwan. Ini yang bernama Archimedes. Archimedes ini adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Yunani. Jadi Archimedes ini menguasai beberapa bidang ilmu, diantaranya matematika, fisika, filsafat, astronomi, hingga teknik. Kemudian, menurut Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selanjutnya, dalam pembahasan Archimedes ini ada istilahnya gaya apung. Gaya apung atau gaya ke atas. Jadi, di dalam rumus ini ada berat di udara dan ada berat di air. Ini Ibu akan mempraktekkan sedikit, tapi mungkin hanya yang berada di depan ini nanti yang bisa memperhatikan. Ya, di sini Ibu mengukur berat, ini adalah kaca pegas. Ibu mengukur berat suatu beban. Ternyata beban ini memiliki berat 0,5 Newton. Ketika Ibu masukkan ke dalam air, ternyata beratnya tidak sampai 0,5 Newton. Beratnya berkurang menjadi, bisa bantu Ibu ulang berapa beratnya? 0,2 Newton. Jadi tadi 0,5 Newton ketika dimasukkan ke dalam air menjadi 0,2 Newton. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nanti kita akan mempelajarinya bersama dengan kelompok kalian. Ya. Sebelumnya Ibu akan menampilkan 2 buah video. Ini silakan kalian simak dan setelah ini akan ada pertanyaan yang akan kalian bahas bersama teman. Ya. Ini dia video.
Selanjutnya ini ada video yang kedua. Setelah mahkotanya jadi, raja berpikir, apakah mahkotanya ini terbuat dari emas murni atau tidak. Hanya si raja meminta bantuan kepada Archimedes. Archimedes menghadap raja dan berpikir, bagaimana cara dia membuktikan bahwa mahkota ini terbuat dari emas murni atau tidak. Bayangkan, ini ada dua pertanyaan yang akan saya diskusikan di dalam kelompok. Yang pertama, kenapa kapal selam yang terbuat dari baja dengan berat ribuan ton dapat tenggelam, mengapung, dan melayang di dalam laut? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Archimedes membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas? Nah, untuk menemukan jawabannya, sekarang silakan Anda bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan setiap kelompok mengambil alat praktikum yang sudah disiapkan. Oke, ya. Saya berdiri. Ya. Ini satu-satu. Sekarang LKPD dan alat praktikum sudah berada di meja kalian semua. Silakan, ya, silakan Anda melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang Anda pilih. Awalnya tadi berapa? Coba sebelumnya tadi berapa? 250. Tiga. Ya, kemudian dia kan tadi kan tidak coba dengan 3 beban sekarang, Mat. Bebannya 3, Mat.
Setiap kelompok bagaimana sudah selesai menganalisis data hasil percobaannya? Semua data sudah didapatkan? Pertanyaannya sudah disiapkan di Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Ya, oke, kelompok Ari. Silakan lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hipotesis yang kami jawab dari pertanyaan tadi, satu, kapal selam akan terapung karena kapal selam dikondisikan bermassa jenis kecil. Kapal selam akan tenggelam saat kapal selam dikondisikan sedemikian rupa agar massa jenisnya besar. Dan yang kedua, Archimedes membuktikan dengan cara mencelupkan mahkota ke dalam air, kemudian melihat banyaknya air yang dipindahkan. Dari hasil percobaan satu, berat beban yang terukur neraca pegas sebelum dimasukkan di dalam air berbeda dengan berat benda saat udara. Berat benda di dalam air menjadi lebih ringan. Seperti pada tabel berikut, yang 0,5 meter kemudian berubah menjadi 0,4. Selisih berat benda saat di udara dengan berat benda di air disebut gaya apung. Gaya apung inilah yang mengakibatkan benda di dalam air menjadi lebih ringan dari berat saat benda di udara. Ternyata besar berat air sama dengan besar gaya apung. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya sebatas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Dari data percobaan 2 didapatkan jenis 0,625 keadaan benda tersebut akan terapung. Kapal selam dapat mengatur besarnya gaya tersebut dengan menggunakan tangki pemberat tank yang dapat diisi bergantian dengan air atau udara tergantung di mana kapal selam ini berada. Ketika kapal selam akan mengapung menuju ke permukaan laut, air yang ada di tangki pemberat dikeluarkan dan selanjutnya tangki pemberat diisi dengan udara, sehingga udara tersebut memberikan tekanan ke atas. Selain itu, massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari sudah mempresentasikan hasil percobaannya dengan baik. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percobaan satu, gaya berat yang terukur dari neraca pegas sebelum dimasukkan ke dalam air berbeda dengan berat benda saat di udara. Di dalam air, berat benda menjadi lebih ringan.
lihat dari tabel hasil percobaan kami berikut ini. Nah, bisa kalian lihat ini data hasil yang kami dapatkan dari kelompok kami tadi. Nah, selisih berat benda saat di udara dengan berat benda di air disebut dengan gaya apung. Gaya apung inilah yang mengakibatkan benda di dalam air menjadi lebih ringan dari benda saat berada di udara. Berdasarkan hasil percobaan ini juga kami dapat diamati saat benda dicelupkan ke dalam air, volume yang mula-mula 350 ml bertambah menjadi 360 ml. Selisihnya yaitu 10 ml. Selisih volume air mula-mula dengan volume setelah beban dicelupkan ke dalam kita anggap sebagai volume yang dipindahkan. Semakin berat beban yang dicelupkan, volume air yang dipindahkan akan semakin besar seperti terlihat dari data percobaan berikut. Jadi bisa dilihat berat benda sebelum dicelupkan itu yaitu 0,5 Newton menjadi 0,4 Newton. Ternyata besar berat air sama dengan besar gaya apung. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Jika kita bandingkan dengan massa jenis air sebagai fluida, kubus tembaga dan aluminium memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air dan kubus tenggelam. Sebaliknya, kubus kayu massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air dan kubus kayu keras. Dapat kita simpulkan bahwa jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, benda akan tenggelam. Jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, benda akan terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, benda akan melayang. Nah, mengapa kapal selam yang terbuat dari besi dengan berat ribuan ton dapat tenggelam, mengapung, dan melayang di dalam laut? Nah, ini kami mendapatkan jawaban bahwa kapal selam dapat mengatur besarnya gaya tersebut dengan menggunakan tangki pemberat. Nah, yang dapat diisi bergantian dengan air atau udara, tergantung di mana kapal selam ingin berada. Nah, ketika kapal selam akan mengatur menuju ke permukaan laut, air yang ada di tangki pemberat dikeluarkan dan selanjutnya tangki pemberat diisi dengan udara. Sehingga udara tersebut memberikan tekanan ke atas. Saat kapal selam akan menyelam, tangki diisi dengan air. Udara di dalam tangki pemberat pun dikeluarkan. Ini akan membuat massa jenis kapal menjadi besar dari massa jenis air sehingga kapal pun tenggelam. Nah, ini untuk pertanyaannya, bagaimana Archimedes membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni? Jadi, Archimedes membandingkan berat emas murni yang sama dengan berat mahkota dengan memasukkannya ke dalam air. Archimedes menemukan bahwa kenaikan air pada mahkota lebih sedikit dibandingkan pada emas murni yang berarti raja telah diuji. Dan ini menunjukkan massa jenis mahkota dan massa jenis emas tidak sama. Mahkota raja tidak sepenuhnya terbuat dari emas murni, namun telah dicampur dengan perak. Nah, itulah hasil percobaan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya sudah menampilkan hasil percobaan dan diskusinya, ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Tadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan, akhirnya kalian bisa menjawab dua solusi. Yang pertama, mengapa kapal selam dapat mengapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi ini kan tadi di awal kalian sudah melakukan percobaan
apa? Ringan. Lebih ringan. Kamu pernah mengalami hal ini ketika kalian berenang di sungai? Benar. Saat berenang di sungai, kalian merasakan tubuh kalian merasa menjadi lebih ringan. Ada mungkin waktu kecilnya iseng sama teman-temannya bawa batu, diangkat. Ketika diangkat di dalam air, batunya tidak seberat ketika kita mengangkatnya di luar. Seperti itu kan? Ya. Ternyata tadi kalian sudah menghitung bagaimana selisihnya antara berat benda di air dengan berat benda di udara. Kalian dapatkan angkanya. Nah, selisihnya itu adalah gaya yang membuat ringan tadi disebut dengan gaya aku. Ya, oke. Itu kalian tadi sudah menjawab semua pertanyaan ya. Salah satu pertanyaannya ada di situ, ada jawabannya tentang itu. Selanjutnya, ketika kalian mencelupkan benda di dalam air, ternyata massa benda misalnya tadi 200 mili, massa benda volume benda tadi 200 mili. Ketika dicelupkan benda atau beban, bagaimana dengan volumenya? Naik tadi 200 mili, anggap saja menjadi 210 mili. Berapa kenaikannya posisinya? 10 mili. Yang dipindahkan itu, kalau volume 10 mili itu kita timbang, ternyata beratnya itu sama dengan berat ketika kalian mengurangkan berat di udara dan berat di air. Benar kan tadi seperti pertanyaannya si Roli? Apa jawabannya kelompok si Ari tadi? Bahwa beratnya menjadi sama. Nah, itulah hukum Archimedes. Ya, itu yang kita pelajari tentang Archimedes, bahwa ada gaya aku. Kemudian dari Archimedes tadi juga kalian sudah dari percobaan tadi kalian juga sudah melihat benda kalian ada yang tenggelam dan ada yang terapung. Di situ kalian melihat ada perbedaan massa jenis. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita akan menarik kesimpulan. Anak-anak semuanya, silakan Ibu meminta kalian untuk menarik kesimpulan. Boleh bergantian. Ada yang mau? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa Heri? Kesimpulannya yaitu jika massa jenis benda besar dari massa benda akan bergerak. Jika massa jenis gas cair, benda akan terapung. Jika massa jenis benda sama dengan dari massa jenis gas cair, benda akan melayang. Ya, benar sekali. Heri membahas menyimpulkan tentang perbandingan massa jenis benda dengan massa jenis fluida. Dia akan terjadi dalam mengapung dan melayang. Bagus sekali Heri. Ada lagi yang mau menarik kesimpulan? Selain dari massa jenis, apa yang sudah kita pelajari? Berat benda di air dengan berat benda di udara berbeda. Berat benda di air memiliki berat yang lebih ringan karena berat benda yang berkurang bukan menjadi gaya aku. Oke, baik sekali. Ada satu lagi yang bisa kita simpulkan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi massa besar gaya aku adalah massa jenis fluida, gravitasi dan volume. Oke, bagus sekali. Ya. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, semoga Anda memahami apa itu Archimedes. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk melihat sejauh mana kalian memahami pelajaran kita hari ini, itu akan memberikan soal evaluasi. Ya, soal post-test. Soal post-test ini soal yang sama dengan yang sudah kalian kerjakan tadi di tes. Juga akan melihat perbandingannya bagaimana hasilnya sebelum dan sesudah kalian mempelajari hukum Archimedes. Kan Anda bersiap-siap Ibu akan membagikan soalnya. Diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan post-test ya. Bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan.
Miss. Silakan Anda kumpulkan. Ini ada lembar refleksinya harus Anda kerjakan. Jadi, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan kalian setelah belajar, apa saja yang perlu diperbaiki, ini semuanya tertuang dalam lembar evaluasi, lembar refleksi. Ibu minta kalian untuk mengisi, ya. Nanti setelah selesai, silakan kumpulkan. Oke, sudah? Silakan ketua kelompok untuk ke depan. Anda semua, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang perjalanan permukaan. Ya, nanti Ibu akan membagikan modul di WA. Di WA silakan Anda baca dulu sebelum kita bertemu di pertemuan. Coba kalian lihat di sini Ibu mengutip dari kata-kata Niji di lagunya Laskar Pelangi bahwa mimpi adalah kunci untuk kita lakukan dunia. Harapan Ibu anak-anak Ibu di sini semuanya kita bisa berangkat dari sebuah mimpi. Jadi mimpilah yang tinggi, bermimpilah yang tinggi, dan kalian harus berbuat sesuatu untuk mewujudkan mimpi kalian ini. Ya, berbuatlah yang lebih dibandingkan dengan orang lain, sehingga kalian bisa mewujudkan mimpi kalian. Dan nanti beberapa tahun kemudian Ibu akan mendapatkan kabar kesuksesan kalian dan kalian akan melakukan. Amin. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Heri. Baiklah teman-teman, dari kegiatan belajar kita pada hari ini adalah cukup sekian pembelajaran